Halo, selamat datang di Belajar Musik bersama Remove. Oh, mungkin kalian sedikit tidak familiar dengan tempatnya karena ini sekre baru juga ya teman-teman. Sebenarnya sedih sih meninggalkan sekre yang lama, cuma ya udah lah ya. Di sini kita sudah ada Windy dan keyboard. Maka dari itu kita akan belajar kontrabas. Enggak dong, belajar keyboard dong. Ini pernah lucu nih ya. Oke, kemarin tuh udah ada apa ya, vokal, drum, cello, harpa, belum ya? Belum. Udah kemarin udah kita belajar beberapa instrumen lah, vokal dan drum gitu. Kali ini kita udah ada Windy gitu dari Windy Herunisa dari 520 yang memang bergerak mainin keyboard gitu instrumennya. Nah, karena emang ada Windy di sini, nggak mungkin dong kita mau ngobrol masalah aktivisme kekirian gitu, karena di luar konteks. Jadi kita mau ngobrolin gimana sih tips and trick basic dulu lah cara bermain keyboard gitu ya. Dan aku juga udah nyiapin pertanyaan gitu. Kalau di keyboard itu kan utamanya kita mencet tombol gitu ya. Kalau di keyboard sendiri, yang main keyboard sendiri tuh tombolnya tuh ada apa aja gitu, dan fungsinya tuh seperti apa, untuk apa gitu. Untuk tombol sendiri apa ya, paling yang sering digunakan itu ada tombol voice, sama tombol style, sama transpose. Transpose ini paling penting buat keyboardis karena memang sangat mempermudah lah untuk memainkan lagunya. Kalau tombol voice sendiri ini untuk mengubah jenis ataupun instrumen dari lagu. Biasanya kalau kita nyalain, jangan lupa ini ada tombol power juga. Sebelum dinyalakan pasti harus dipencet tombol powernya. Nah, tombol voice ini biasanya ketika baru nyala akan otomatis ke piano, tapi kalau kita mau ubah bisa juga ada organ, teruskan dan lain di sini juga ada. Iya. Ubahnya pencet ini sambil diubah ininya. Terus ada juga tombol style. Ini untuk mengubah iringan atau irama lagu menjadi stylenya sesuai stylenya kayak beat, ballet, dance, tradisional dan lain-lain. Sama transposi yang paling umum. Buat naik turunin nada ya? Ya. Gini. Sama ini ya utamanya. Ya, ini toolsnya untuk mainin lagunya. Ada berapa sih kalau keyboard tuh? 48 berarti ya sama itu. Iya. Kalau kamu dulu nih waktu awal latihan, seringnya tuh pakai lagu apa sih, atau nggak sering pakai lagu apa dulu deh? Ini apa? Pasti kan butuh apa sih istilahnya fingering gitu ya? Penjarian gitu, yang mana kita harus melemaskan jari-jari kita gitu. Karena kan main keyboard nggak cuma nge-chord, kita juga main melodi juga gitu, nggak nge-rhythm doang gitu. Paling untuk penjarian tuh pakai yang pola pattern itu sih. Jadi kayak kayaknya tadi kita ubah ya. Ya. Nih, kita ubah dulu ya. Ini untuk penjariannya makin kayak sehari mungkin bisa 15 menit sampai 10 menit dilakukan penjarian ini. Kalau pelannya Itu biar lemes ya. Tapi kalau biar sinkronnya tuh gimana sih, maksudnya? Ya walaupun emang itu takes time gitu ya, butuh waktu ya untuk padanya kita bisa sinkron gitu, bisa harmonis tangan kanan dan kiri. Kalau kamu tuh prosesnya gimana sih, dan tips lah ya untuk yang mau belajar keyboard? biasanya sih pakai pola juga. Polanya kayak gini. Ini satu. Dari nanti makin kesini makin pindah. Kita ambil satu-satu, baru pindah. Terus ya sesuaikan sampai ujungnya. Jadi kanan kirinya kita latih beda. Sesuai ketukannya. Ya. Dan kalau maksudnya untuk melatih kayak gitu kan
nggak yang kita pakai pola-pola itu doang terus kan, pasti kita nyoba ngulik lagu gitu. Kalau dari kamu sendiri nih Win, lagu yang enak dan dulu kamu pakai gitu untuk latihan keyboard tuh apa sih, kayak untuk belajarnya? Apa ya, mungkin lagu pertama dulu dari Slank, Ku Tak Bisa. Ku tak bisa, ku tak bisa. Kenapa tuh? Apa sih pertimbangan yang jadiin kok suatu lagu itu enak buat latihan? Lagu itu bisa enak buat latihan ketika pertama nadanya itu memang familiar, sama yang kedua dia untuk harmonisasi dari keyboardnya tuh nggak yang ngulik-ngulik tapi memang pola-pola biasa. Oh, progresinya familiar gitu ya? Ya, harmonisasinya bisa diikutin dan biasanya sama. Kalau yang di kirinya C, di sana juga C di kanannya. Itu biasanya gampang dikulik. Oke, sebenarnya kalau basic mungkin itu dulu ya, tapi ada nggak sih tips dan trik lah yang memang buat teman-teman yang mungkin mau belajar keyboard gitu, apa sih yang harus, apa kiat-kiatnya lah bisa dibilang gitu. Mungkin yang pertama nabung dulu buat beli keyboardnya. Karena ketika kita punya alat itu rasa semangat buat mainnya lebih ada dan belajar juga lebih ada. Sama yang kedua paling kita coba cari lagu favorit dulu. Jadi ketika kita udah ada lagu favorit yang bisa dinyanyiin, bisa dimainin, biasanya tuh lebih memicu rasa adrenalin buat main keyboard secara berkelanjutan. Oke. Berarti emang ya butuh proses dan waktu lah ya, bisa dibilang. Iya. Ya beli alatnya dulu, ya Nabung kita dulu. basic dulu, belajar basic dulu, fingering dan lain-lain yang tadi udah disebutin gitu. Nah, baru mungkin nanti kita bisa enak gitu main keyboard, entah jadi soloist, penyanyi atau di dalam band gitu ya. Betul lah. Gitu. Itu tadi sekilas info belajar bersama Remo bersama Windy keyboard gitu dan Mika. Di kedepannya pasti nanti bakal ada lebih banyak latihan-latihan episode menarik, entah itu kita belajar apapun lah, instrumen atau kita belajar filsafat, gampang lah, bisa diatur kalau itu. Atau ada yang mau request di kolom komentar? Iya, siapa tahu mau ada yang request, Kak pengen belajar guzeng kecapi gitu. Kita nggak mau sih kalau ada yang request itu, cuma ya nggak apa-apa, request aja, nggak masalah, nggak ada salahnya. Segitu dulu untuk keyboard gitu, dan mungkin ke depan juga ada episode keyboard di depannya, atau kalian bisa belajar aja di dulu biasanya HD piano, HD piano itu mantap, tapi tetap harus nonton video ini. Oke. Terima kasih semuanya, see you, tunggu konten kita selanjutnya.